Prime, podcast for curious mind. Kalau dia bilang, oh ya udah itu mah resiko istrinya aja, kenapa dia nggak menjadi ibu lebih baik? Kita tuh kan udah warning sign ya, loh kok dia nggak berpikir dia bisa berperan sih dalam pernikahan ini? Disko, diskusi psikologi. Selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar di Warriors? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dia beda nih kali ini, ada Bizar. Wis, balik lagi nih, akhirnya rekaman lagi, akhirnya diajakin Dari mana aja lagi. lo? Hah? Dari mana aja? Ada ya? Adalah. Sibuk. Enggak juga. Tapi by the way, kirain selama Apa? ini lagi persiapan mau menikah gitu? Kagak cuy, masih lama lah. Ah, masih lama? Masih lama. Tapi Kapan? teman-temanku banyak yang udah nikah. Oh, serius? Iya, gue sih masih lama lah. Nyantai aja dulu. Kenapa Belum. gitu? Masih perlu banyak persiapan sih. Masih perlu banyak persiapan. Iya, dari Apa diri aja emang? gua juga. Dan mungkin dari segi finansial atau dari kesiapan mental juga perlu kan. Iya. Terus apa lagi? Itu cuman alasan gak sih? Karena memang lu pengen senang-senang aja gitu. Iya, pengen senang-senang aja dulu. Sebenarnya banyak hal yang perlu dipersiapkan sih sebenarnya sebelum Benar, menuju benar. jenjang pernikahan itu gitu loh. Jadi kayak apa ya? Banyak orang yang bilang ya masalah finansial yang paling utama Iya, benar. itu ini. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin dilewatkan banyak orang, masalah mental Iya. kedua belah pihak. Iya, kayak Ya kan? mungkin kayak kita terbiasa kayak ya udahlah yang penting kan finansial dulu, yang penting nikah dulu nih. Gimana setelah nikahnya itu urusan belakangan, kayak mungkin bisa nanya-nanya orang tua tanpa mereka sadari atau tanpa kita sadari. Itu juga perlu kita siapin sebelum menikah padahal kan. Mikirin pasangan kita juga nih bisa Benar, ya kan? Si pasangan kita yang mengandung terus juga melahirkan itu Iya, sering atau bahkan mungkin ya nggak jarang mereka itu terancam kesehatan mentalnya kalau kurang adanya iya benar. persiapan. Karena kan biasa kalau ibu habis melahirkan kok ya cuma dianggap cranky aja atau apa gitu. Karena ya kalau lu lihat di berita-berita banyak cerita-ceritain tentang bahkan artis yang kayak Raisa, Nikita Willy yang emang kayak di berita tuh mereka dikabarkan baby blues. Itu Update juga apa? nonton gosip. Di TikTok aja TikTok. Tapi maksudnya tuh dari segi mereka yang emang dari fasilitas cukup, pendidikan juga tercukupi, finansial tercukupi, itu masih mengalami baby blues dan Nah, mereka juga nggak tahu gimana dengan orang-orang yang emang belum punya pendidikan mental ini sejak awal, yang nggak tahu gimana cara ngadepin. Banyak loh di Twitter tuh kayak yang misalnya nih mohon maaf ya kayak ibu ngebuang anak yang baru lahir. iya. Itu kan bukan serta-merta karena finansial aja gitu loh. tapi Ada karena ketakutan yang Betul. dia alamin gitu. Betul. Ini yang mesti disadari sama laki-laki, apalagi Benar. sama kita nih Zar ya kan. Ini kita mesti aware dan ambil peran. Dan kita mau obrolin persiapan mental calon ibu dan apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Kita sudah kedatangan teman enggak tuh. Partner ya. Ada Dr. Elin Gunawan SPKJ, ya ini spesialis kedokteran jiwa. Beliau ini adalah founder dan lead psikiater di Career Class Mental Hub Indonesia. Jadi Mental Hub Indonesia ini adalah fasilitas kesehatan mental ternama yang menawarkan layanan dari psikolog, psikiater, pelatih, dan konsultan sumber daya manusia yang menyediakan paket layanan mudah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, nanti kalian Warriors bisa ngecek Instagramnya di @mentalhub ya hub.id. Yes, benar. Dan kita sekarang udah bareng Dr. Elvin. Halo, Kak Elvin. Halo Kak, apa kabar? Baik. Luar biasa. Luar Gitu biasa. nggak sih? Senang Kak. Jujur gue lagi senang banget nih karena main kesini lagi. Oh iya dong. Ini cocok temanya khusus dipilih buat lo sih Jar. Kenapa terlalu personal gini? Saking sayangnya loh temennya itu Saking berarti. sayangnya ini. Tapi Dok, ini kan tadi kita udah ngobrol Iya, sebentar sama iya, Bizar bener. soal Pasca kehamilan.
persiapan mental calon ibu. Jadi dok, ini ada pandangan bahwa perempuan hamil itu pasti ya bisa gitu ya melewati kehamilan secara alamiah lah gitu ya, tanpa perlu persiapan mental. Katanya juga kalau udah nikah ya mesti siap hamil. Bisa hamil kudu siap jadi ibu. Nah, omongan-omongan gini tuh perlu dikoreksi atau gimana nih dok? Sebenarnya sih menjadi ibu tuh kan proses belajar ya Kak. Menjadi istri aja proses belajar. Kan kita pacaran tuh juga nggak tahu ya, misalnya apakah bebek kita nih kalau tidur ngorok gitu ya, atau kalau tidur tuh kayak kolecer mutan gitu kan. Ada yang jadi proses adaptasi itu kan memang harus dipelajarin. Nah, sama menjadi ibu pun itu adalah proses belajar juga. Jadi nggak ada yang natural bisa mengurus anak, tapi untuk menjadi seorang ibu yang baik tentu proses belajar. Dan paling penting suaminya ikut belajar. Karena kalau kelas parenting yang datang tuh emak-emak aja, bapaknya kagak pernah datang gitu. Kebetulan bapaknya lagi shift 3 ya. Iya, bapaknya tuh bersip-sip ya kayaknya gitu. Tapi kenapa nih dok? Kenapa perlu dianggap penting persiapan mental calon ibu gitu dok? Ya. Oh, karena fasenya banyak Kak. Secara biologi manusia tuh punya yang namanya faktor hormonal. Nah, pada ibu-ibu yang hamil, proses hormonal itu udah kayak tsunami di badan dia, turbulen banget. Jadi makanya kerasa mungkin, ini kan tadi aku dengar-dengar belum pada nikah ya. Kalau yang udah nikah mungkin kerasa ya, mendampingi ibu-ibu yang lagi hamil tuh bulan pertama, kedua, ketiga oek-oek, terus makannya aneh-aneh ya. Itu sebenarnya bukan mitos sih, tapi memang kadang perlu perhatian lebih. Ada yang memang galau terus, apalagi kalau cicilannya banyak, sehingga akhirnya jadi sensitif. Apalagi kalau di akhir bulan dipotong. Terus udah gitu banyak sekali tantangan-tantangan secara mental yang membuat seorang ibu tuh harus siap. Bahkan sebelum dia hamil. Gitu, makanya kita sebutnya perinatal. Jadi selama sekitar fase kehamilan. Bukan hanya setelah hamil baru siap-siap. Sebelum hamil tuh harus sudah siap. Gitu. Jadi emang harus sebelum hamil dan harus dipikirkan gitu. Gue sampai Bener. bingung mau nanya apa nih. Dok, jangan buat tanggal meritnya mundur lagi dong. Enggak dong. Kadang orang itu ketika proses nikah yang pikir akad dulu. Tadi seneng banget tuh. Katanya yang penting akad dulu, sah dulu aja kumaha engke gitu. Kalau Sundanya gimana nanti. Nah. Kadang kan kitanya setelah menikah kan cicilan teh jadi nyata. Iya. Bayar tuh sekarang jadi berdua. Bayar KPR tuh depan nyata kan, selamanya pengen mungkin punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya target. Nah, ketika belum menikah kan kita nggak pernah tuh, jarang tuh kalau lagi pacaran tuh ngomong gaji kamu berapa sih gitu kan, jarang ya. Ketika setelah nikah Dan ternyata selama ini gaya hidupnya pinjol semua kan, mumet kepala Pak gitu. Jadi emang harus dipersiapkan mental, jangan sampai setelah menikah tuh shock. Setelah punya anak lebih shock lagi karena ya ampun Tuhan, ini anaknya nggak direncanain, padahal cicilan masih banyak, kerjaan nggak jelas. Ya besok-besok setiap hamil ya stres. Oke, tapi memangnya ini apa yang terjadi pada ibu baru nih dok? Seperti apa perubahan mentalnya dan apakah ini bisa dialami siapapun gitu? Jadi tadi kalau yang dibilang tentang baby blues tuh angkanya hampir 60%. Setiap wanita tuh di hari ketiga keempat tuh akan mengalami baby blues karena secara hormonal estrogen dan progesteron tuh turun drastis setelah dia melahirkan. Jadi makanya moodnya lebih swing, lebih depresif, lebih gampang nangis, gampang marah tuh terjadi. Tapi kalau sudah terlalu dalam, misalnya dia berpikiran sampai menyakiti anaknya, atau misalnya sampai kepikiran, ada beberapa pasien yang berpikiran sampai mau bunuh diri karena merasa takut menjadi ibu tuh nanti nggak bisa melindungi anak-anaknya, tuh sudah harus dibawa ke profesional kesehatan. Gitu. Jadi baby blues tuh normal, tapi kita sebagai orang tua, sebagai calon ibu dan bapak harus tahu baby blues mana yang sudah harus perlu tata laksana lebih lanjut gitu. Nah itu yang tadi sering terjadi, bukan sering sih, tapi pernah terjadi juga yang di Twitter yang mungkin bayinya ditelantarkan karena takut gitu. Tapi emangnya seperti apa sih persiapan mental yang dibutuhkan? Ya, kita ngomongin seorang ibu dulu mungkin ya. Kayaknya khawatir banget bapaknya nggak dibahas, ini kayaknya curhatan pribadi ya udahannya ya. Persiapan nih dok maksudnya. Persiapan. Iya. Ntar kalau udah ibunya tahu harus gimana, ntar baru kasih tahu calon bapaknya harus gimana gitu. Oh gitu, berputar dulu ya. Iya, satu-satu. Jadi kalau boleh sih sebenarnya dari proses kehamilan tuh ikut nganter. Bapaknya tuh ikut nganter. Jadi dia bisa lihat nih mood ibunya seperti apa, kondisi ibunya seperti apa.
Yang kedua adalah paling penting tuh komunikasi sebenarnya. Karena kadang kita tuh sebagai istri sungkan untuk ngomong ke suami karena mungkin ngelihat dia udah capek kerja, ngelihat dia udah banyak masalah, pengen cerita, padahal ceritanya juga sepele banget ya. Tetapi kan kadang bapak-bapak tuh ngegadain cuman, gitu ya, atau misalnya cuman, oh gitu, kan nggak didengar gitu. Jadi kadang keras-keras kayak senam hamil dan lain-lain tuh membantu meningkatkan komunikasi antara suami dan istri. Jadi harus ikut. Oke. Jangan cuma ngedropping aja terus gue mah nunggu di kafe aja ya, lu aja yang senam kan, gue mah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus dia akhirnya nggak ngerti kalau si ibu tuh pengen didampingin. Gitu. Emang perlu perhatian dari kedua belah pihak ya. Iya. Kayak istrinya udah ngerti kalau suaminya capek kerja, jadi ya udah. Tapi suaminya juga harus ngertiin kalau si istri ini butuh ditemenin gitu, Don. Kadang kerasa loh Kak gini, misalnya ya kita udah capek ngurus anak dari pagi sampai sore. Pulang kerja suami cuma duduk di sofa terus bilang terus dia sibuk dengan HP-nya karena merasa pengen me time. Si istri tuh ngerasa ya ampun Tuhan, dari pagi sampai malam udah sibuk, udah gitu suami pulang cuma nyapa anak doang, istri kagak disapa. Itu aja bisa bikin konflik. Oke, jadi gini dok, berarti pertanyaan bizar itu persiapan mental yang dibutuhkan itu tadi dokter juga sempat mention ya soal senam hamil, meditasi, terus juga Yoga, apa lagi gitu. yoga gitu. Perbaiki komunikasi, banyakin waktu berkualitas bersama pasangan. Jadi sering-seringlah diajak healing. Baca-baca buku tentang parenting membantu juga nggak itu? Kalau istrinya pencemas jangan, nanti tambah stres. Karena dia akhirnya punya standar ideal yang berbeda. Nah itu dia. Justru malah jangan kalau emang punya kecemasan yang berlebih ya kayak. Benar, Ya udah butuh karena ada pengertiannya ibu-ibu. aja. Iya, ibu-ibu yang perfeksionis tuh kan, misalnya anaknya harus begini, harus begitu, gitu. Nah justru yang kita ajarin, kalau ibu-ibunya perfeksionis, kita ajarin dia bahwa anak itu bukan robot. Jadi kita ajarin dia bagaimana kalau anak agak berbeda dengan di buku, yang gak usah kaget, namanya juga manusia. Atau kalau misalnya mau baca buku tuh ya sebelum kehamilan mungkin ya. Dan jangan lupa lakukan konfirmasi ya ke profesional. Malah takutnya si ibu ini punya standar sendiri ya, Iya, dok ya. kebentuk Jadinya itu yang standar membuat sendiri. cemas ya. Benar. Tapi kalau mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok, sebenarnya ancaman kesehatan mental ya apa saja nih terhadap yang terjadi sama si ibu ini, yang kita tahu yang familiar itu baby blues ya benar. gitu kan. Apakah selalu bentuknya kayak baby blues atau mungkin seperti apa batasan yang dialami sang ibu termasuk baby blues atau ada yang lain gitu dok? Kalau gampangnya sih sebenarnya di antara waktu dia hamil sampai setelah melahirkan, satu dia mengalami kesedihan atau kita sebutnya postpartum depression. Oke. Atau justru yang muncul kecemasan. Jadi anxiety itu ada, atau yang lebih parah adalah psikotik. Jadi ada beberapa pasien yang memang dia tuh sampai kayak mendengar suara-suara untuk menyakiti anaknya atau untuk meninggalkan anaknya gitu. Nah, warning sign-nya adalah satu, ketika ibu ini secara keseluruhan tidak berfungsi untuk merawat diri sendiri, untuk berelasi dengan keluarga, atau bahkan membangun bonding dengan anaknya. Yang ketiga adalah gangguan produktivitas sebagai seorang ibu. Jadi dia misalnya diranjang aja nggak mau ngapa-ngapain. Atau ngelihat anaknya nangis, dia tatapan matanya kosong. Makanya kenapa support system tuh penting banget sih Kak. Gitu. Dan mungkin lagi mumpung acara psikoedukasi ya, aku mau siapa tahu nanti kita suatu saat mengunjungi ibu-ibu yang hamil, janganlah berkomentar yang tidak diperlukan. Misalnya, kok anaknya kurus kering, kok rambutnya gemplok, kok botak, kok ini gitu ya. Kan kadang ada mulut emak-emak tuh yang memang gak disetir ya. Jadi bikin si ibu tuh stres gitu. Atau misalnya, moga-moga nanti cepet kurus ya, kalau nggak nanti lakinya sama yang lain, kan sering tuh body shaming kayak gitu. Nah jadi akhirnya belum apa-apa udah overthinking. Jadi ya moga-moga kita minimal sudah tahu nih ada gejala kecemasan, depresi, gejala psikotik. Janganlah kita menjadi salah satu pemicunya. Dan gak semua perempuan bisa ngomong hal ini ke suaminya juga ya. Kadang kita sebagai lakinya juga harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terhadap perempuan tuh. Siap gue nikah. Jadi minimal jangan sampai bilang kan harusnya kalau udah jadi ibu tuh bisa semuanya secara otomatis lahirnya bisa gitu. Betul. Itu sih yang paling sering di dok gitu loh. Jadi ya lu kan cewek ya harusnya sudah siap jadi ibu gitu. Seolah-olah hal yang wajar kayak gitu. Iya. Bener banget Kak. Apalagi ada yang kalimatnya
anaknya pedes ya. Itu yang di tempat lain juga anaknya 12 bisa aja tuh. Lu anak satu aja ngeluh mulu. Nah, gitu. Apalagi kalau udah dibanding-bandingin dengan generasi-generasi sebelumnya, entah dengan orang tuanya atau orang tua dia gitu kan. Nah, Ya udah beda biasanya zaman juga adu kan. Iya. Bener, biasanya adu kan. Mak gue juga dulu, mama juga dulu. Nah, tuh selesai tuh kayak gitu biasanya. Oke, ini seru banget obrolannya, tapi sebelum lanjut kita break dulu ya. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang bicara. Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Oke, kita balik lagi di obrolan mengenai persiapan mental calon seorang ibu. Dan kita masih bareng Dr. Elvin nih. Ya. Dok, kira-kira kapan sih harus dimulai persiapannya untuk mungkin mempunyai seorang anak gitu? Apa harus sejak persiapan pernikahan atau mungkin dari masa pacaran juga sebaiknya dibahas kalau emang ini pacaran yang udah serius gitu? Iya, apa masa PDKT? Ya, kalau PDKT hari kedua agak susah sih emang. Agak terlalu cepat kalau PDKT hari kedua. Loh kan gue serius. Iya. Gue PDKT sama lu mau serius. Oke, kita ngomongin soal persiapan mental. Gimana tuh? Masih ada finansial yang perlu dibahas sih itu. Aku tuh kadang kalau ngasih materi kayak gini ya, aku selalu bilang kepada setiap wanita, pastikanlah yang kau nikahin adalah orang yang kamu kenal baik. That's nice. Pun sama. Untuk pasangan laki-laki, pastikanlah wanita yang kau nikahin adalah wanita yang memang kalau kamu pengen menikahin seorang ibu, dia siap menjadi seorang ibu. Gitu. Jadi ya jangan kayak ngambil kucing dari karung gitu, yang kita nggak tahu seperti apa. Nah, karena bicara tentang persiapan pernikahan tuh ternyata bukan hanya bicara tentang feeling dan cinta ya Kak. Jadi proses feeling dan passion pernikahan tuh ternyata hanya bertahan 3 tahun. Jadi sebucin-bucinnya orang tuh bertahan cuma 3 tahun aja. After that, setelah itu tuh orang bisa bertahan ketika kita menikahi orang yang punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab tuh konsepnya real ya Kak, bukan salah satu menanggung, satu menjawab ya. Tapi memang saling menanggung dan saling menjawab. Yang kedua adalah punya komitmen. Nah, sering banget komitmen ini tuh tidak pernah dibahas. Kadang aku suka bilang kalau lagi konseling pramarital ya, aku tanya, kamu pernah nggak membahas isu-isu yang memang sensitif, misalnya tentang perselingkuhan, atau misalnya bicara tentang penelantaran anak. Kita tuh mau lihat loh, respon pasangan kita seperti apa. Kalau dia bilang, oh ya udah itu mah resiko istrinya aja, kenapa dia nggak menjadi ibu lebih baik? Kita tuh kan udah warning sign ya, loh kok dia nggak berpikir dia bisa berperan sih dalam pernikahan ini? Nah, jadi memang makanya tadi aku bilang kuncinya wanita hamil bahagia dan melahirkan bahagia adalah ketika pasangannya tuh bisa menjadi support system buat dia. Jadi ketika setelah punya anak, dia tidak merasa sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah bicara tentang sosial ekonomi. Jadi kalau memang ada yang pasangan pengen child free ya nggak apa-apa, itu yang penting keputusan berdua. Terus misalnya secara sosial ekonomi kayaknya kita baru bisa punya anak setelah 2 tahun nih. Nah itu kan real ya dikomunikasikan. Jangan yang satu gak apa-apa punya anak dulu aja, anak mah bawa rezeki masing-masing. Nah kan stres. Karena bicara susu tuh kan gak bisa bicara tentang harapan ya. Memang kita harus bawa duit, gak bisa bawa buku nikah pas beli susu. Gitu. Jadi ya banyak bahasannya. Gitu Don. Mbak Muhammad ya kan memang gitu kan. Setelah nikah tuh aku pun setelah nikah dan punya anak baru sadar kalau tagihan itu nggak bisa ditunda bicara tentang anak. Nah, kasihan aku yang ya udah pokoknya harus ASI biar kita bisa ngirit uang susu lah. Iya itu emaknya kan harus dikasih makan daging biar susu ASINya sehat, harus dikasih nutrisi gitu. Oke, kalau gitu yang jadi support sistemnya si ibu ini atau si calon ibu ini siapa aja sih Dok? Semua orang. Di sekelilingnya atau di keluarga atau semua orang yang dijumpain gitu Dok? Semua orang yang dijumpain seharusnya bisa menjadi support system buat seorang wanita. Kalau aku bilang. Termasuk buat laki-lakinya ya. Jadi kalau aku bilang sih bagaimana kita memanusiakan manusia tuh bisa membuat kita menjadi orang yang ramah terhadap mental seseorang. Kita nggak tahu loh kalau misalnya kita bercandain, kalau setelah nikah kepala lu tambah botak ya.
Nah misalnya orang tersebut tersinggung loh dia ngomong kayak gitu, padahal menurut kita bercanda. Nah kan kita tidak perlu membahas hal yang bicara tentang shaming seseorang atau mempermalukan seseorang gitu. Kecuali kita memang ngerti ya orang ini kalau diajak bercanda ya sebagai teman akrab kita gitu. Jadi jadilah support system yang baik dimanapun kamu berada. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi support system yang baik nih dok ya? Support yang harus kita berikan tuh seperti apa? Karena kayaknya yang paling memungkinkan yang harus ready 24/7 tuh antara suami atau emang keluarga. Keluarga dekat dan satu rumah gitu bener. kan. Dan kadang kita juga nggak bisa mengkontrol omongan orang-orang yang kayak di luar keluarga mungkin lebih susah ya, kayak keluarga mungkin lebih gampang enak ngomongnya. Cuman kalau kayak kerabat yang ada deket-deket banget mau Tetangga deh. ya. Ya, sebelah rumah lo gitu kan. Ya memang yang ideal adalah kita belajar norek ya kalau aku bilang. Ada hidup tuh kadang harus bicara ngebudak juga ya. Nggak bisa kita merhatiin semua orang terus. Nah yang kedua adalah belajar untuk menyampaikan apa yang kamu memang nggak suka. Jadi kadang hidup tuh tidak perlu banyak sabar. Karena sabar tuh makan hati, panjang usus nantinya makan mulu. Jadi ya memang harus belajar, kalau nggak suka ya ngomong, maaf ya, omongan kamu tuh bikin gak nyaman loh di aku. Maaf ya, hal tersebut tuh nggak enak loh untuk didengar gitu. Berarti lo membela itu supaya kita nggak sakit hati. Nah ini mumpung ngomongin support system, ya kan, which is yang paling dekat itu adalah pasangannya, suaminya gitu ya. Jadi ini si calon ayah ini juga perlu persiapan mental juga sebenarnya. Gitu ya dok. Ya tadi sudah sempat dimention juga sama dokter. Nah seperti apa sih dok, beda nggak sama yang mesti disiapin si calon ibu ini? Sebenarnya Kak, ayah-ayah ini banyak loh yang kalau dasarnya penelitian ya, itu 1 dari 10 ayah tuh mengalami kecemasan setelah anaknya lahir. Ya wajar ya mungkin ya, jadi sadar aku punya tanggung jawab 2 nyawa loh sekarang, ibunya dan anaknya. Aku jadi sadar loh harus membiayai kehidupan, kan mungkin kerasa banget. Aku merasa waktu menikah belum cukup stabil, ternyata setelah menikah perlu kestabilan. Jadi para ayah nih banyak juga yang menjadi overthink dan menjadi depresi. Ditambah ketika ibunya cuti hamil kan bapak ini tetap bekerja ya. Kita kan nggak tahu nih stresor dia di kantor seperti apa, punya atasan agak-agak sengklek atau misalnya teman kantornya julaidit gitu kan. Jadi ketika pulang sebagai seorang yang selalu di trademark harus kuat, dia nggak bisa cerita juga ke istrinya nggak baik-baik aja. Jadi akhirnya 2 orang yang merasa sama-sama kesepian, padahal 2 orang yang sama-sama saling membutuhkan gitu. Komunikasi itu penting. Karena kadang mungkin ayahnya sudah memberikan perhatian, tapi mungkin dari ibunya yang merasa ini bukan perhatian yang gue pengen loh sebenarnya mungkin bentuk perhatian ayah kayak ngasih duit lebih, tapi yang dari istrinya pengen perhatian tuh dalam bentuk fisik gitu. Atau mungkin sebaliknya kayak ayahnya udah ngasih perhatian secara fisik atau mental, tapi sebenarnya yang dibutuhin duit gitu Don. Ya kan, jadi kan kita nggak tahu perhatian apa yang dibutuhkan itu sebenarnya. Bener. Dan ini aku nitip ya buat para ibu, kalau lagi hamil atau lagi masa-masa nifas, jangan lihat sosial media. Nanti ngebandingin sama kehidupan para seleb atau influencer yang setelah hamil ternyata ada pembantunya 40 orang, dia setengah mati, kan mumet ya kepalanya. Apalagi sekarang standarnya di kita Willy kan jauh. Wah, di kita Willy masih mending. Maksudnya kalau kita ngebandingin sama Cipung udah agak susah itu. Susah kan gitu, Cipung udah maksudnya yang terlalu satu slow living ya karena modalitasnya bisa slow living. Kalau kita kan fast living ya, dulu cuma lewat di tabungan di awal bulan, kan itu stres. Mungkin pertanyaan terakhir, kesalahan paling umum nih ya dalam persiapan mental calon ibu dan ayah deh ya. Berdua deh ngomongnya gitu. Ya mungkin sering dibahas gitu kalau lagi di konsultasi gitu. Iya. Tidak dipersiapkan. Tidak dipersiapkan. That's nice. Iya, karena tadi ya mungkin kalimat pembukanya, karena semua orang tuh selalu menganggap proses menjadi seorang orang tua tuh sesuatu hal yang naruliah turun dari langit. Padahal itu adalah kesatuan dari keilmuan, kematangan psikologis, dan kematangan sosial eksternalnya. Jadi makanya kalau ketika membangun keluarga tuh biasanya saya suka mengajarkan klien bagaimana kamu punya checklist secara internal, kamu udah siap belum sih untuk nikah? Yang kedua, kematangan konsep relasi. Kamu udah siap belum sih untuk membangun relasi intim dan konsisten dengan orang lain? Kita bicara tentang kesiapan berkomitmen. Ketiga, secara produktivitas, kamu punya modal nggak sih untuk membangun perusahaan? Kalau aku bilang pernikahan tuh kayak perusahaan Kak. Jadi dua-duanya harus sudah siap dan punya modal. Jangan yang satu negatif banget berharap
pasangannya ini sangat positif sehingga dia bisa menggantungkan hidup. Dia akhirnya tekor-tekor juga. Gitu. Gitu, Jadi Dok. ya memang banyak persiapannya. Persiapan mental lebih penting dibanding catering 300 porsi gitu, Dok. Jangan terlalu mikirin masalahnya kambing guling lah. Ya, dan yang paling penting sih jangan nikah kalau masih ngutang ya kalau aku bilang. Itu dia. Itu poin penutup hari ini. Jangan nikah kalau Iya. masih punya hutang. Banyak quote ya kali ini episode kali ini. Kalau bisa bikin orang takut nikah ya. Iya, Iya, iya. Nikah tuh indah kok, asal siap. Iya, itu dia. Nah. Itu dia. Oke, terima kasih Dok untuk sharingnya di episode kali ini. Jadi itu tadi Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa, founder and lead psikiater di Career Class dan Mental Hub Indonesia. Jadi Mental Hub Indonesia ini adalah fasilitas kesehatan mental ternama yang menawarkan layanan psikolog, psikiater, pelatih, dan konsultan sumber daya manusia yang menyediakan paket layanan mudah yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kayaknya gue mau daftar satu nih. Silakan cek Instagramnya di @mentalhub ya, mentalhub.id. Thank you banget sekali lagi Kak Elvin udah Ya. ngobrol Sama-sama, kita. aku yang terima kasih ya udah diundang. Moga-moga nanti bisa ketemu lagi. Amin, amin. Iya. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa kita sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dengarkan terus di KBR Prime. Gue Don, Gue Bijar. pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Disko, diskusi psikologi.